Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqad ittaqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala rabbukum azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. هيا بنا نشكر الله عز وجل الذي قد وهبنا نعما كثيرا hatta nastati' an najtami' fi hadzal makanil mubarak. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan serta nikmat hidayahnya sehingga kita bisa hidup kembali di pagi yang cerah ini dan beraktivitas seperti biasanya. Oleh karena itu, marilah kita selalu mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Selawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan buat revolusi alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwati fillah tabarakallahu ta'ala, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita akan membahas sedikit tentang yaitu perkara-perkara syubhat. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis di dalam kitab hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi, beliau bersabda, innal halala bainun wa innal harama bainun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhati faqad istabara li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal hima yushiku an yata'a fihi. Ala wa inna likulli hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salaha salahal jasadu wa idza fasada fasada jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, ikhwati fillah tabarakallahu taala, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas, dan di antara keduanya itu terdapat perkara syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan sebaliknya kaum muslimin, barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia telah masuk ke dalam perkara yang haram. Seperti pengembala yang mengembala di sekitar tanah larangan, dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki tanah larangan, atau di dalam hadis itu disebut dengan undang-undang. Dan ketahuilah bahwa setiap larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Dan ketahuilah bahwa juga di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya.
Dan kebalikannya, kaum muslimin, apabila ia buruk, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Dan ketahuilah bahawa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwati fillah tabarakallahu ta'ala. Hadis ini merupakan pokok syariat Islam, yang mana hadis ini menerangkan tentang hal-hal yang dibolehkan atau kita sebut dengan halal, atau sebaliknya hal-hal yang tidak dibolehkan atau disebut dengan haram. Dan diantaranya dan terdapat kedua diantaranya itu antara halal dan haram, atau kita sebut dengan syubhat. Maksud dari kalimat sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram pun itu jelas, di antara keduanya terdapat perkara syubhat atau samar-samar, itu terbagi menjadi kepada tiga bagian. Yang pertama yaitu halal, yang kedua yaitu haram, dan yang ketiga yaitu syubhat. Segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, maka itu akan menjadi halal. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah yang berbunyi, "Uhilla lakum thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum." Dihalalkan bagimu yang baik-baik. Uhilla lakum thayyibat, dihalalkan bagimu yang baik-baik. Wa ta'amul ladzi, dan makanan dari utul kitaba hillul lakum, yaitu orang-orang yang ahli kitab. Wa ta'amukum hillul lahum, dan makananmu bagi mereka. Maka daripada itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita itu makanan yang baik-baik, minum yang baik-baik, pakaian yang baik-baik, serta hal-hal yang baik. Maka daripada itu kita harus manfaatkan yang baik itu untuk kehidupan kita di dunia ini. Yang kedua, ikhwati fillah tabarakallahu ta'ala, poin kedua tadi itu haram. Segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi haram. Kapan dia akan dikatakan menjadi haram? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah mengharamkan perbuatan keji, baik itu perbuatan itu secara terang-terangan, secara tersembunyi. Baik itu secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi. Dan Allah akan mengancamkannya dengan ancaman tertentu, bahkan bisa dengan ancaman keras. Maka perbuatan keji tersebut itu menjadi haram. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 23, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa abanatukum." Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa abanatukum wa akhawatukum wa khalatuhum wa banatukum. Diharamkan bagimu menikahi. Ini kita harus garis bawahi. Diharamkan bagimu menikahi ibu-ibumu, saudara perempuan dari ibumu, saudara perempuan dari ayahmu, bahkan saudara perempuan dari kakak kandungmu laki-laki. Jadi itu harus kita jauhi sifat haram tersebut. Dan yang terakhir yaitu poin ketiga tadi adalah syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat itu adalah antara halal dan haram. Antara halal dan haram itu disebut dengan syubhat. Dan juga sebagian ulama pendapat tentang syubhat ini, dia berdasarkan dengan dalil hadis tadi yang berbunyi, barang siapa yang menjauhi, ini termasuk dengan perkara yang haram. Antara halal haram itu kan itu disebut dengan syubhat. Maka ini contoh dari pengertian dari perkara yang haram, diambil dari kutip arti hadis tadi, barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan kebalikan dari itu, barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia akan masuk ke dalam perkara yang haram. Dan ada juga berpendapat tentang syubhat ini dari pendapat ulama. Apa itu? Ya, dengan kutipan hadis tadi, bahwa setiap ini tentang poin tentang halal. Tadi kan haram, ini tentang halal.
bahwa setiap raja itu memiliki larangan dan larangan Allah itu adalah hal-hal yang diharamkannya. Jadi itulah ikhwati fillah tabarakallahu taala. Dan ada sebagian lagi berkata syubhat ini terlibat antara halal dan haram. Jadi kita lebih baik kita diam. Lebih baik kita diam atau kita bersifat wara'. Wara' di sini artinya kehati-hatian ketika memastikan apakah itu halal atau haram, maka kita harus pasti benda itu halal atau haram dan perbuatan tersebut. Dan yang terakhir dalam hadis itu digambarkan dengan bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Daging itu adalah apabila ia baik maka baik pula seluruh tubuhnya, dan apabila ia buruk maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan dalam tubuh manusia itu terdapat hati. Maka daripada itu menjelang dekat dengan bulan puasa Ramadan ini, kita harus bersihkan hati kita. Apa definisi hati? Hati itu ya sebagai perilaku, tingkah manusia, baik itu buruknya, baik itu buruk perbuatannya atau sikapnya. Jadi kita harus menjauhi sikap yang sombong, harus menjauhi harus menjauhi sikap sombong, hati, iri hati dan hati hasad dia. Maka daripada itu kaum muslimin harus kita jauhi sikap itu, dan kita bersihkan hati kita, apalagi sekarang mau dekat dalam bulan puasa Ramadan. Luruskan niat kita, tingkatkan iman dan takwa kita, bersihkan hati kita, mudah-mudahan amal kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر.